Kuasa hukum Koperasi Kalimanis Group DDCS mendatangi Polres Samarinda, Rabu 28 Mei 2025, kedatangannya untuk mempertanyakan proses perkembangan pengaduan terkait penipuan, pencurian, penggelapan lahan Koperasi Kalimanis Group yang diduga kuat dilakukan oleh oknum salah satu anggota Koperasi Kalimanis. Terkait perkembangan kasus yang kita dorong ke Polres Samarinda. Jadi surat kita yang kemarin masuk tanggal 7 Mei itu direspon sangat positif oleh pihak kepolisian. Ini dibuktikan dengan cepatnya surat kita ini mendapatkan disposisi. Jadi dari kemarin kita laporkan, sekarang sudah didisposisi ke bagian reskrim tadi, bagian reskrim untuk menindaklanjuti pembentukan tim untuk menangani kasus kita. Berarti sebentar lagi prosesnya, setelah ada tim-tim terbentuk, nanti para pelapor akan di BAP. Jadi saya selaku PH hanya mendampingi dan mendorong aja, mengawal supaya proses ini benar-benar berjalan. Harapan kita ya proses berjalan sebagaimana mestinya, berkelanjutan sampai ke proses yang diharapkan. Kalau memang terbukti ya nanti dilanjutkan sampai ke proses memanggil para pihak yang terkait dengan itu. Perkembangannya sangat bagus. Berarti sudah on the track lah. Jadi mulai dari kemarin sudah kita masukkan, tanggal 7 ada respon, sudah ada pelimpahan, udah on the track lah, kita bagus. Kita merespon, mengapresiasi lah kerja polisi yang begitu, yang baik lah untuk memberikan respon terkait apa yang kita laporkan kemarin. Dari anggota koperasi yang dia menggugat terkait dengan pengurus yang dikasih amanat, yang ternyata sudah menjual aset di sana, dan hasil yang dijual itu sampai sekarang pihak-pihak anggota ini merasa tidak mendapatkan bagiannya. Karena asas koperasi itu kan jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Itu jelas itu. Jadi pengurus itu sebagai pemegang amanat saja. Sebenarnya dipisahkan, kalau ini terkait langkah hukum yang dilakukan oleh anggota terhadap pengurusnya. Kalau yang di pengadilan tadi, yang kita cek tadi, itu ada perkara yang masuk juga yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Itu dia menggugat gugatannya tadi sudah ada juga masuk. Jadi gugatan terhadap TPAK ya terhadap TPAK. Bentuk konkretnya gugatannya kita belum lihat, belum tahu. Tapi kita juga merasa punya kepentingan di sana. Jadi tim hukum kita juga akan mengupayakan membuat gugatan intervensi terkait apa yang dilakukan. Jadi nanti prosesnya dia menggugat TPAK nanti itu berjalan, tapi kita juga punya kepentingan untuk itu, untuk mengintervensi, karena kita adalah salah satu pihak. Koperasi sebenarnya kan ada 3 pihak ini sebenarnya, yang melapor dan yang dilaporkan cuma satu pihak aja, yang berkelahi cuma satu. Yang 2 pihak selama ini kan tidak pernah muncul. Ada PT Sagatri di sana, ada Santi Murni di sana. Ini sebenarnya ada 3. Sebenarnya penyelesaian ini sebenarnya secara elegan sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah karena pada dasarnya koperasi itu landasannya dari oleh dan untuk anggota. Jadi kalau semuanya petinggi-petingginya yang dikasih mandat ini bertemu, berkompromi aja, itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu ada proses hukum, ada proses ini, itu nanti bisa diselesaikan dengan islah lah. Kita berharap di situ, kita cuma mendorong, mengawal supaya ini benar-benar berjalan, yang mempunyai hak di sana bisa mendapatkan haknya.
Itu aja, kita selaku PH cuma selalu mengawal aja supaya roda ini berjalan sebagaimana mestinya. Proses hukumnya berjalan, itu aja. Terkait kita ngomong penyelesaian ya, itu kan tinggal para pihak aja. Kalau pihak di situ menyepakati semua proses hukum yang sedang berlaku dibekukan dengan terjadinya suatu kemufakatan di sana para pihak dan semua anggota menyetujui, terkait itu selesai. Berarti hal-hal yang ada kaitannya dengan yang proses hukum dan sebagainya bisa dilakukan upaya pencabutan karena sudah terjadi proses islah. Kita itu kan untuk kebaikan aja sebenarnya, untuk mendapatkan sesuatu dan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara-cara yang baik aja. Jadi sebenarnya kita cuma fungsinya mengawal aja sampai kapan. Karena hierarki tertinggi bagaimana juga koperasi itu di tangan anggota. Kalau saya berharap segala intrik yang terjadi saat ini, maupun proses di pengadilan, maupun coba ditarik benang merahnya yang terbaik untuk karyawan, untuk anggota koperasi itu sebenarnya apa. Kalau yang paling terbaik itu kita harus duduk bersama 3 koperasi sesuai dengan sejarahnya membeli aset tanah tersebut. Aset tanah itu dibeli atas nama 3 koperasi. Ya itu ya dikembalikan ke situ. Kalau nanti mau dibagi seperti apa, dibicarakan aja. Penyelesaiannya seperti itu sebenarnya koperasi. Jadi kalau terjadi proses hukum, proses ini sebenarnya kalau koperasi itu disayangkan sebenarnya. Asas koperasi yaitu asas kekeluargaan, gotong royong, kekeluargaan itu nomor 1 harus dinomorsatukan. Tanggapan saya singkat saja Pak, lebih cepat lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Sebagai anggota, ya mengharapkan Bapak Polres ini ya proses ini dicepatkan. Itu aja, agar yang bersangkutan itu ya bisa diproses dan bisa tahu apa permasalahannya. Itu aja dari saya. Terima kasih.